No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. Well, I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I've forgotten your love. Please take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything you can do. God, I just want you. Yes, it's more than anything that you can do. God, I just want you. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another
my dead left for dead beneath the waters. I'm no longer a slave to my sin anymore. Whoa. And should I fall in the space between where I used to be and this reckoning? Either way, I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding what power sets me free, there is a grave that holds nobody, and now the power lives in me. And I can see the light in the darkness as the darkness bows to him. I can hear the roar in the heavens as the space between where it's there. And I can feel the ground shake beneath us as the prison walls cave in. Nothing stands between us. Nothing stands between us. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal.
Selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu selamat pagi. Saudara-saudari selamat pagi. Selamat datang dalam rumah Tuhan di ibadah raya kita pada minggu ini. Kesempatan yang baik untuk setiap kita boleh bersekutu dalam rumah Tuhan. Itu akan membangun kehidupan kita, kerohanian kita, untuk senantiasa menuju keserupaan dengan Kristus. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita, hidup kita sebagai bejana yang hidup untuk datang dalam rumah Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kita. Sama-sama kita naikkan syukur bagi Tuhan dengan pujian kita bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan, buat kemurahan-Mu yang baik. Engkau selalu ada, yang mengurapi setiap hidupku. Ku berkenan dalam hadirat-Mu, ku naikkan syukur bagi-Mu Allahku. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu dalam hadirat-Mu. Ku bawa penyembahanku di dalam hadirat dan kuasa-Mu. Pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Allahku. Sungguh besar kuasa-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Sebab Engkau yang layak pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Bawa setiap hatiku di dalam hadirat-Mu dengan segenap jiwa. Naikkan syukurku. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yuk kita berdiri bersama-sama, nikmati hadirat Tuhan. Sama-sama nyatakan yuk. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
semuanya. Ditinggikan, diagungkan di bumi dan di surga. Sebab Engkaulah yang memiliki otoritas penuh di dalam hidupku. Yang memenuhi tubuh, roh dan jiwaku dengan kemuliaan kasih-Mu. Ku percaya tangan kemurahan-Mu dan anugerah-Mu selalu melimpah dalam hari-hari. Sukacita surgawi memenuhi hidupku dengan penuh kemuliaan. Dan saat ini Tuhan, kami boleh ada dalam rumah-Mu. Satu tujuan kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Berkarya dan berkuasalah seluas-luas dan sebebas-bebasnya untuk kami. Kami tahu bahwa ada berkat Tuhan yang dilimpahkan dan dicurahkan pada saat kami menyembah dan meninggikan Engkau. Pengurapan baru untuk setiap hamba-Mu yang melayani pada saat ini dengan urapan yang baru yang daripada Kristus Yesus Allah yang Maha Tinggi. Dan setiap kami yang hadir mengalami lawatan dan kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, kami siapkan hati bejana hidup untuk Engkau memberkati hidup kami dengan penuh kuasa-Mu. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sepakat dan siap memuliakan dan beribadah kepada-Nya, katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya, selamat pagi. Dan sekali lagi katakan shalom. High five kanan kiri depan belakang. Tos kanan kiri depan belakang. Ya, ya. Impartasikan kasih-Mu untuk setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Silakan duduk. Semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang dinyatakan atas hidup kita semua. Begitu besar kasih-Mu
bersama-sama yuk. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Engkau Allah yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sungguh Kau Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sungguh ku percaya Tuhan yang sanggup.
Ya Tuhan, Engkau yang sanggup, hadirat-Mu nyata di tengah kami. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi bersama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan kan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan kan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Engkau besar dan mulia Tuhan. Hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu selalu melekat
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang menolong, menopang, memberkati hidup kami, membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan yang luar biasa. Dan kami percaya untuk itulah kami ada di tempat ini hari ini ya Tuhan, supaya hidup kami terus dituntun pada kebenaran-Mu ya Bapa. Dan ketika kami dengar firman-Mu, mari berikan kami hikmat Tuhan, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami supaya kami bisa hidup di dalamnya ya Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berfirman bagi kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih pagi hari ini? Luar biasa tentunya, amin. Ada sukacita, amin saudara. Coba lihat kiri kanan dulu, saudaraku terkasih, adakah sukacita di wajah mereka? Haleluya. Saya percaya wajahnya penuh dengan sukacita, damai dari Tuhan, amin. Kalau masih ada yang belum senyum, tanya dia masih hidup, bilang terkasih ya. Saudaraku terkasih, karena kalau kita hidup wajah harus hidup saudara ya. Baik, saudaraku terkasih, senang ketemu dengan Bapak Ibu saudaraku terkasih, dan saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa, amin. Nah saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dalam ibadah yang kedua hari ini saudara, saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita saudaraku terkasih, tentang kehidupan kita dan sesuatu yang juga sangat penting dalam hidup kita, yang ternyata tidak boleh dilepaskan dari dalam hidup kita. Bahkan hari ini kita akan melihat bahwa ternyata inilah gambar kualitas kehidupan kita, yaitu apa saudara? Keluarga kita. Amin. Saudaraku terkasih, maka tema firman Tuhan hari ini mau saya bagi buat saudara, ini adalah hidupku dan keluargaku saudara. Kenapa saudaraku terkasih? Sekali lagi saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara, ternyata keluarga adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Ternyata keluarga saudaraku terkasih adalah gambaran hidup kita saudara. Dan hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang keluarga kita. Saudara terkasih, amin. Yuk mari sama-sama kita lihat satu ayat firman Tuhan saudaraku terkasih. Saya ambil dari 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Satu ayat saja saudaraku terkasih ya. Tapi jangan saudara pikir, oh satu ayat cepat pulang ini Pak Pendeta kali ini. Enggak saudara terkasih ya. Di tangan pendeta 1 atau 10 ayat waktunya sama saudara ya. Saudaraku terkasih, baik satu ayat saja, 1 Timotius 5 ayat 8, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca sama-sama dengan suara kencang dan lantang saudara terkasih ya. Supaya sama-sama kita ngerti ayat ini dengan baik. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara perhatikan baik-baik, saudara terkasih, firman Tuhan bilang kalau ada orang yang tidak memelihara keluarganya, tidak memperhatikan sanak saudaranya, firman Tuhan bilang orang ini murtad. Dan firman Tuhan lebih tegas berkata orang ini lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara, kita kalau lihat orang murtad, saudaraku terkasih, sedih hati kita, betul? Kita kalau lihat orang murtad dalam hati kita, aduh kasihannya itu orang. Kalau kita lihat orang murtad dalam hati kita, aduh nanti kalau dia mati kemana lah dia. Kalau lihat orang murtad dalam hati kita, saudara kasih, aduh mudah-mudahan dia dibukakan kembali pikirannya dan kembali kepada Tuhan. Betul? Kenapa? Karena sedih hati kita lihat orang murtad. Tapi hari ini saudaraku terkasih, dengar firman Tuhan bilang, saudara, kalau kau tidak memelihara keluargamu, kalau kau tidak memperhatikan keluargamu dengan baik, firman Tuhan bilang kau sama dengan mereka. Kau juga adalah orang yang murtad. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kau murtad enggak? Bilang, kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, karena ternyata saudaraku terkasih, orang murtad itu bukan hanya orang yang di luar gereja. Rupanya orang yang datang ke gereja pun bisa-bisa tanpa dia sadari dia murtad. Karena kalau dia tidak memperhatikan keluarganya, tidak merawat keluarganya dengan baik, firman Tuhan bilang itu sama dengan orang murtad.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa saudaraku terkasih? Kalau lihat ini kita jadi mengerti bahwa keluarga itu sangat penting ternyata dalam kehidupan kita. Keluarga itu ternyata satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa saudaraku terkasih? Keluarga menjadi satu hal yang sangat penting. Saya mau kasih tahu buat saudara, coba slide-nya lanjut. Saudara lihat ini saudara. Saudaraku terkasih, saya tuliskan di sini saudara, dari firman Tuhan tadi kita mengerti, menyimpulkan, saya simpulkan bahwa keluarga itu saudaraku terkasih adalah populasi kehidupan yang murni kita terima dari Tuhan. Keluarga itu diberikan Tuhan kepada kita, tidak tanya kita dulu. Keluarga itu dikasih Tuhan bagi kita, sepenuhnya Tuhan yang kasih. Tanpa kompromi dengan kita. Betul? Makanya tidak ada orang yang bisa pilih di mana dia harus lahir. Betul tidak? Kalau bisa pilih di mana kita bisa lahir, saudara terkasih, saya pilih jadi anak presiden, saudara terkasih. Betul ya? Karena anak presiden, saudara terkasih, yang pertama hidupnya aman. Pas pamresnya banyak, saudara terkasih. Betul? Walaupun kelihatan dia sendiri, sebetulnya di mana-mana ada intel yang menjagain dia, saudara. Anak presiden. Anak presiden itu saudaraku terkasih, hidupnya pasti nyaman, saudara. Tidak mungkin anak presiden susah makan, saudara terkasih. Betul ya? Tidak mungkin itu, saudara. Kecuali dia lagi sakit asam lambung, saudara terkasih. Jadi susah makan. Anak presiden apa yang mau dia mau, saudara terkasih? Ada pasti. Dan yang lebih penting daripada itu adalah anak presiden ada kemungkinan nanti jadi presiden. Saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya itu bisa terjadi. Karena paling tidak dia lihat bapaknya, saudara terkasih, jadi presiden. Jadi akhirnya dia mengerti bagaimana supaya jadi orang menjadi seorang presiden, memerintah dengan baik, betul? Saudaraku terkasih, enak jadi anak presiden. Kalau bisa milih saya jadi anak konglomerat, saya pilihnya, saudara. Supaya hidup 7 keturunan terjamin, saudaraku terkasih. Enggak kerja, uang bunga, uang bank nyalir terus, saudara kasih. Betul ya? Anak konglomerat, saudara kasih. Saya pilih jadi anak konglomerat biar enak hidupnya. Tapi persoalannya kita tidak bisa milih, betul? Karena tidak bisa milih, lahirlah saya di Riau yang panas sana, saudara kasih. Di tempat yang atasnya minyak kelapa sawit, bawahnya minyak bumi, saudara. Panasnya enggak kira-kira, maka saya lahir hitam kayak gini, saudara ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak bisa milih, saudara kasih. Jadi kalau begitu sekarang kita harus mengerti dimanapun Tuhan tempatkan saudara, dimanapun Tuhan berikan engkau tinggal dalam sebuah keluarga, dan apapun kondisi keluargamu, kita harus tahu bahwa dengar baik, saudara kasih. Ini adalah, keluarga ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Kalau sudah pemberian Tuhan, siapa yang berani bilang gak baik? Ada? Ada yang berani bilang gak baik? Nggak ada. Kita semua percaya pemberian Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Maka saudaraku terkasih, coba slide lanjut. Maka saudaraku terkasih, kita akan mengerti sekarang bahwa bagaimanapun kondisi keluargamu, bagaimanapun keadaan orang tuamu, bagaimanapun keadaan ibumu, bapakmu, kakakmu, adikmu, bagaimanapun seburuknya kondisi keluargamu. Saya mau kasih tahu saudara, dengar baik. Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau dalam sebuah keluarga. Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara di tempat itu. Tapi Pak Pendeta jadi menderita saya, Pak Pendeta. Itu kau yang pikir menderita. Saudara ingat gak ada satu firman Tuhan bilang begini, istri yang kudus akan menguduskan suami dan keluarganya. Saudara ingat firman Tuhan itu? Suami yang kudus akan menguduskan istri dan sekeluarganya. Dan saya percaya ini berlaku buat anak juga. Anak yang kudus, Tuhan bisa pakai untuk menguduskan seluruh keluarganya dan membawa mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Jadi apapun kondisi keluargamu hari ini, kau jangan pikir Tuhan salah tempatkan saudara. Tidak ada yang salah tempatkan. Di mana Tuhan tempatkan saudara, firman Tuhan bilang, Tuhan lahirkan engkau di bumi segambar dan serupa dengan Allah. Dan punya kemampuan seperti Allah. Asal kau mau hidup di dalamnya dan berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kondisinya miskin begini Pak Pendeta, berantakan begini, bagaimana Pak Pendeta? Saudaraku terkasih dengar, Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Coba saudara lihat slide lanjut, saudara kasih ya.
Coba lanjut slide-nya. Nah, stop situ dulu, saudara kasih. Coba saudara lihat ini, saudara kasih. Tadi ibadah pertama saya juga munculkan dia tapi sekilas, saudara kasih ya. Nah, ini lebih detail lagi, saudara kasih. Saudara kenal ini siapa? Siapa? Cristiano Ronaldo. Kalau orang tidak kenal dia, pasti kau nggak suka bola, saudara kasih, betul ya? Kalau yang suka bola pasti kenal betul siapa ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, Cristiano Ronaldo ini, saudara kasih, adalah pemain yang paling hebat hari-hari ini. Dan belum ada yang menggantikannya, saudara kasih. Berdua mereka sama Messi ya. Tapi hari ini kita Cristiano Ronaldo saja. Kapan-kapan Messi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Cristiano Ronaldo ini, rupa-rupanya saudara kasih, beberapa waktu yang lalu dia pernah disewa oleh salah satu klub, saudara kasih, klub bola yang ada di Arab. Namanya klub Al-Nassr, saudara kasih. Dan saudara tahu, saudaraku terkasih, berapa gajinya di klub Al-Nassr itu, saudara, mengagetkan sekali. Karena si Cristiano Ronaldo ini dibayar, saudara kasih, 1 tahun gajinya 3,08 triliun. Saya ulangin sekali lagi, triliun. Yuk sama-sama kita bilang, 1, 2, 3, triliun, saudara kasih. Kenapa harus bilang Pak Pendeta? Karena mungkin kita nggak pernah punya uang kayak gitu, saudara kasih, betul ya. Tapi paling tidak kita pernah bilang, saudara kasih, triliun, saudara kasih. Dia digaji 1 tahun 3,08 triliun. Ini nggak kira-kira, saudara. Saudaraku terkasih, itu kan Pak Pendeta, itu kan gaji setahun. Kalau kita biasanya terima gaji sebulan, saudara kasih, betul ya. Saya bagi 12, saudara kasih. Dibagi 12, saudara tahu 1 bulan gajinya 256,3 miliar. Ada yang gajinya segini sebulan? Ada? Saya yakin, saudara kasih, kalau sampai ada, jarang ke gereja pasti dia, saudara kasih, betul ya. Makanya Tuhan belum kasih segitu banyak, saudara kasih, karena pasti gereja dibuatnya di rumah, saudara kasih. Saya ingat, saudara kasih, saya ketemu dengan satu orang, saudara kasih, ya, di Israel, saudara kasih, di Bethlehem, saudara. Saudaraku terkasih, ini juga orang kaya luar biasa, karena dia pernah bisnis, saudara kasih, bisnis senjata, bisnis apa segala macam. Lalu dia cerita, saudara kasih, di rumah dia buat gereja. Jadi dia nggak pernah gereja, di rumah aja gerejanya. Ya, saya khawatir kalau saudara punya gaji begini besar, sama kayak dia juga, saudara kasih. Jadi gerejanya di sini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan, 1 bulan 256,3, itu 1 bulan. Kalau dihitung 1 hari, saudara tahu gajinya 1 hari, itu 8,5 miliar per hari. Ini kalau ketemu tukang marah, tukang di bawah, saudara kasih, betul ya. Saudara. Dia gajinya 8,5 miliar per hari, saudara kasih. 8,5 miliar per hari, saudara kasih. Saudara bisa bayangkan, ini gaji orang kayak gini, saudara, per hari. Itu kalau per hari. Kalau per jam, saudara tahu, saya bagi per jam. 1 jam kerja, gaji dia 352,5 juta per jam. Kita bapak-bapak kalau ngopi, kadang-kadang bisa 4 jam, saudara kasih, betul? Pulang ke rumah diomelin istri, saudara kasih, betul ya? Karena sudah 4 jam nggak pulang nggak bawa apa-apa, saudara kasih. Yang ada uang berkurang, saudara kasih, betul ya? Kalau dia, saudara kasih, ngopi 4 jam, hampir 1 miliar dapatnya, saudara kasih. Karena 1 jam gajinya 352,5 juta. Kalau per menit, saudara tahu, per menit gajinya 5,9 juta per menit. Nah, mulai kita semakin heran, wah hebat ya, 1 menit gajinya segitu, saudara. Itu per menit, per detik 98.000. Jadi sekali dia tarik napas 98.000, saudara kasih, betul ya. Tarik lagi 98.000, saudara kasih. Saudaraku terkasih, keren banget ini Ronaldo, betul? Coba, ada yang saudara pengen punya gaji seperti begini? Ada? Mungkin saudara dalam hati bilang, Pak Pendeta jangan segitu, seperempatnya aja, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, kalau seperempatnya saja kita punya, saudaraku terkasih, waduh, kita mungkin jadi orang paling sukacita kali di dunia ini, betul? Kita lihat begitu hebat ini Cristiano Ronaldo, kaya luar biasa, diberkati dahsyat, pasti hidupnya hebat ini dari dulu, saudara kasih. Siapa yang bilang hidupnya hebat dari dulu? Coba slide lanjut. Saudara lihat, saudara kasih. Saudaraku terkasih, setelah saya baca bibliografi kehidupannya, saudara, ternyata saudaraku terkasih, hidupnya dulu juga mengerikan sekali. Cristiano Ronaldo ini, saudara terkasih, ternyata lahir dari keluarga yang miskin juga.
Waktu dia lahir bapaknya kerjanya jadi tukang kebun. Membersihkan kebun-kebun orang supaya bisa dapat uang dan makan. Waktu dia lahir mamanya kerjaannya sudah tahu apa? Tukang catering, bukan yang punya catering. Kerja di catering orang. Supaya bisa dapat duit dan mereka bisa makan. Waktu Ronaldo lahir dia ini anak keempat dari 4 bersaudara. Jadi dia anak bontot saudara. Sebelumnya dia sudah punya 3 orang kakak. Dan dalam keadaan 3 punya orang kakak, keluarga miskin dan mengerikan. Mama papanya berpikir ini Ronaldo kalau sampai lahir bisa jadi malapetaka buat keluarga. Makanya mama papanya berpikir bagaimana supaya menggugurkan dia. Supaya buang dia. Karena kalau sampai dia lahir tambah susah pasti hidup. Saudara kasih. Akhirnya bukan cuma berpikir, mereka pergi ke dokter beberapa kali untuk gugurkan Ronaldo saudara. Tapi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ronaldo enggak gugur-gugur juga, saudara kasih ya. Kayak pahlawan dia, saudara kasih ya. Jadi sudah beberapa kali mau diaborsi, enggak mati-mati juga, saudara kasih. Sampai akhirnya dia lahir. Dan saudara tahu waktu dia lahir, saudaraku terkasih, rupanya dia berkembang dan besar. Ini Ronaldo enggak pintar juga orangnya, saudara kasih. Lebih senang main daripada belajar, saudara. Disuruh sekolah malas. Tapi kalau sudah main, keluyuran bisa seharian, saudara kasih. Main bola sana, main bola sini, saudara kasih. Karena saking kesalnya itu bapak mamanya, saudara kasih. Begitu tamat SD, saudara, itu Ronaldo dipanggil karena bapak mamanya kesal. Bapak mamanya bilang, Ronaldo, kamu kalau begini terus gimana prestasi belajar? Kamu kalau begini, kamu mau pilih mana? Sekarang kamu pilih, mau pilih sekolah atau pilih main bola? Saudara kasih. Dan saudara tahu mengejutkan sekali, Ronaldo malah bilang, pilih main bola, saudara kasih. Kau pernah bayangin enggak saudara kasih kita punya anak kerjaannya tiap hari main game, saudara kasih, betul ya? Main handphone terus, saudara kasih. Sampai kita marah, belajar kadang ini nilainya jelek, main handphone. Terus kita, kamu kalau main handphone begitu terus kamu jadi orang bodoh. Kamu mau jadi apa nih? Mau jadi apa? Mana bisa kalau main handphone terus? Sekarang kamu pilih, kamu main handphone atau sekolah? Terus anak kita bilang, main handphone, saudara kasih, betul ya? Waduh, itu rasanya kita pengen ambil kampak, saudara kasih, betul ya? Kita lagi suruh dia kasih pilihan yang bagus, malah pilihan yang jelek, saudara kasih. Menurut kita, betul? Sampai akhirnya saudaraku terkasih, karena orang tuanya lihat. Kayaknya nih si Ronaldo bisa begini terus, kayaknya nggak benar, saudara kasih. Tamat SD, saudara kasih, ada klub bola mau bawa dia. Lalu orang tuanya bilang, udah bawa aja lah, saudara kasih. Karena pikiran orang tuanya nyusahin, biar dibawa sama klub bola saja. Akhirnya dia dibawa dan terpisah dari keluarganya. Baru tamat SD, saudara kasih. Setelah berjalan sekian lama, saudara. Dan tanpa disadari, Tuhan kerjanya beda, saudaraku terkasih. Dan Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Sampai kayak gini. Saya percaya saudara. Saudaraku terkasih, saya percaya. Saya nggak kenal bapak mamanya ya. Apalagi pernah ngobrol, nggak pernah pasti, saudara kasih, betul ya. Tapi saya percaya, saudara kasih. Setelah dia diberkati begitu luar biasa kayak gini. Saya yakin tuh suami istri, bapak mamanya pasti pernah bilang bisik-bisik, saudara kasih ya. Untung dia nggak mati waktu itu, saudara kasih, betul ya. Karena kalau mati, saudara kasih, nggak pernah lihat kayak gini, saudara kasih, betul. Hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan berikan kita untuk tinggal dan hidup, saudara harus percaya bahwa itu tidak tempat yang salah. Amin. Tuhan pasti tempatkan kita di tempat yang paling benar dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, karena keluarga adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita, karena keluarga adalah sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita, karena keluarga adalah sesuatu hal yang sangat menentukan kehidupan kita, saudara kasih. Maka hari ini, saudara kasih, saya mau bagi buat saudara, ada 3 kebenaran tentang keluarga yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, yang harus kita mengerti. Kalau Tuhan percayakan kita keluarga, saudaraku terkasih, saudara harus paham ada 3 kebenaran yang saya mau bagi buat saudara hari ini tentang keluarga yang dipercayakan Tuhan atas kehidupan kita. Apa itu, saudaraku terkasih? Yang pertama, mari kita lihat kembali ayat tadi, saudara. Lanjut slide-nya. Yang pertama, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang begini dalam 1 Timotius 5 ayat 8 tadi, firman Tuhan berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang
tidak beriman. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan bilang, saudara kasih, orang yang murtad itu, saudara, orang yang lebih buruk dari orang yang tidak beriman itu digambarkan sebagai orang yang tidak memelihara keluarganya dengan baik. Artinya apa, saudaraku terkasih? Yang pertama, boleh slide-nya lanjut. Memelihara keluarga, berarti saudaraku terkasih, ini adalah tanggung jawab semua kita anggota keluarga. Siapapun saudara dalam sebuah keluarga, baik itu orang tua, baik itu suami, istri, anak, kakak, adik, saudara harus ngerti bahwa tanggung jawab kita semua itu adalah memelihara keluarga kita. Semua tugas kita memelihara keluarga kita, bukan cuma orang tua. Ada banyak orang berpikir yang bertugas memelihara keluarga mereka adalah orang tua. Salah, saudara kasih. Semua kita yang ditempatkan Tuhan dalam sebuah keluarga, semua kita harus memelihara keluarga kita. Pak Pendeta, apa itu memelihara, saudara kasih? Saya lihat, saudara kasih, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba slide-nya lanjut, saudara kasih. Memelihara itu artinya adalah, ada 5, saudara kasih. Memelihara itu artinya menjaga, merawat, menyelamatkan, melindungi, dan mengusahakan yang baik. Maka hari ini saudaraku terkasih, supaya kau jangan dibilang sebagai orang yang murtad, orang yang tidak beriman, maka tugas kita dalam keluarga adalah menjaga keluargamu, merawat keluargamu, menyelamatkan, melindungi, dan mengusahakan yang baik dalam keluarga kita. Ini tugas kita, saudara. Jangan sampai ada satu orang pun di antara kita yang mengabaikan keluarga kita. Tapi dia nggak bisa dibilangin, Pak Pendeta. Kita sudah kasih tahu yang baik kok, Pak Pendeta. Tapi nggak mau dengar, udah biar aja dia mati. Saudara, hati-hati. Waktu kau punya statement dan keputusan kayak gitu, kau pikir kau benar, tapi kau menjadi orang yang murtad dan tidak berkenan di hadapan Allah. Karena seburuk apapun keluargamu, kau harus mengerti bahwa itulah label kehidupan saudara. Karena seburuk apapun anggota keluargamu, inilah gambaran kualitas imanmu yang sebenarnya. Maka hari ini saudara terkasih, tidak boleh ada satupun dari antara kita yang menelantarkan keluarga kita. Ada banyak orang saudaraku terkasih, kalau sudah mau melakukan sesuatu yang baik buat keluarganya, hanya momen-momen tertentu saja. Kalau sudah mau Imlek saja, kasih angpau. Setelah kasih, kita nggak dikasih balik, tidak tahu diri itu orang, saudara kasih, betul ya? Janganlah, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari rawat keluargamu dengan baik. Orang tua yang sudah tua, kau dipercayakan tinggal di rumah bersama dengan orang tua, rawat orang tuamu dengan baik. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, yang merawat orang tuanya, menunjukkan kasih kepada orang tuanya setelah orang tuanya mati. Betul? Ini coba slide lanjut. Lihat ayat ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam Matius, saudara kasih, firman Tuhan bilang begini. Coba saudara lihat. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa katanya? Seperti dirimu sendiri. Tahu nggak seperti diri sendiri? Nih, seperti diri sendiri itu begini. Coba. Saudara kalau mau beli baju, saya mau tanya buat saudara. Apakah kau beli baju asal beli saja? Yang pertama, pasti kau pilih yang paling modern. Karena kalau modern pun tapi kekecilan, kita nggak bisa pakai, Pak. Betul ya? Saudaraku terkasih, jadi harus pilih yang pas, saudara kasih. Betul? Yang ketiga, saudara kasih, kita akan pilih harga yang terbaik sesuai kantong kita. Betul? Kalau uang kita banyak, kita beli yang mahal pasti. Tapi kalau uang kita pas-pasan, yang harga pas-pasan, tapi baik. Betul? Itu melakukan yang terbaik buat diri sendiri. Nah, hari ini firman Tuhan bilang, waktu kau merawat keluargamu, kau harus lakukan hal yang sama buat keluargamu. Nanti Imlek sebentar lagi. Betul? Saudara jangan khawatir, saya nggak minta angpau buat saudara. Karena kita nggak keluarga, saudara. Betul ya? Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, buat keluargamu. Terutama orang tuamu. Firman Tuhan bilang, lakukan seperti engkau melakukan untuk dirimu. Kau Imlek beli apa? Beli baju pasti yang baru, betul? Celana baru enggak, Pak? Pak Gembala aja udah beli sepatu baru, betul Bu ya?
Soalnya udah ditunjukin ke kita sepatunya, saudara kasih, betul ya. Bagus sepatunya, saudara kasih, warna merah, saudara kasih, betul. Saudaraku terkasih. Nah, pasti beli sesuatu yang baru, betul. Saudara hari ini dengar, jangan cuma dirimu. Lihat orang tuamu, lakukan yang terbaik buat dia. Jangan pas kasih buat orang tua yang sisa-sisa. Betul ya? Kita makan, saudara kasih, lalu ada sisa lauk. Lalu kita bilang sama anak kita, nak antar sama oma. Saudara kasih, karena rumah mamanya dekat, saudara kasih. Lalu diantarlah itu lauk ayam gulai, saudara kasih, betul. Tapi karena sudah selesai makan, saudara kasih ya. Sampai di rumah omanya pas lihat cucunya ngantar gulai, wah senangnya hati omanya. Tapi waktu disendok, saudara kasih, ternyata tinggal ceker dan leher, saudara kasih. Betul ya? Orang tuanya mungkin senyum, kenapa? Karena cucunya yang datang, saudara kasih. Cucunya pasti senyum, saudara kasih. Karena cucunya yang antar. Tapi saudara tahu hatinya bilang apa? Dalam hatinya bilang, sedihnya aku. Dulu waktu mereka kecil, aku rela makan kepalanya supaya mereka makan dagingnya. Mereka sudah sukses dan besar, aku makan kepalanya lagi, saudara kasih, betul ya? Janganlah begitu, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, kasih yang terbaiklah buat orang tua, amin. Seberapa banyak orang saudara kasih sudah sukses, taruh orang tuanya karena sudah nggak bisa rawat, taruh di panti jompo, betul? Saya pernah ketemu dengan orang kayak gini, saudara kasih. Orang hebat, taruh mamanya di panti jompo. Waktu kita ngobrol, saudara, dia bilang apa sama saya? Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau orang tua di panti jompo, dia terawat, Pak Pendeta. Makannya teratur, minumnya teratur, bangunnya teratur, tidurnya teratur, dia semua teratur. Saya bilang sama dia, betul. Karena memang itulah kerjaan mereka. Mereka dibayar memang untuk itu. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara, hari ini firman Tuhan bilang, keluarga itu ditetapkan, ditentukan, dipercayakan Tuhan bagi kita. Kitalah harusnya yang merawatnya. Jangan kalau sudah mati saja, udah kayak orang kehilangan surga dan neraka, saudara, betul ya? Kayak kehilangan segala-galanya kalau sudah mati, betul? Kalau sudah meninggal nangisnya, kayak KKR, saudara. Semua kebaikan orang tua diceritain, saudara, waktu di depan peti itu. Mama saya ini pintar masak, mama saya ini jago, mama saya ini baik, semua yang baik ditunjukkan, saudara. Lalu petinya harga 28 juta, saudara, betul ya? Kuburannya harga 2 miliar. Saya kasih tahu buat saudara, dengar. Kalau kau lakukan itu, sekarang saya tanya, tolong jawab saya jujur. Kalau kau lakukan itu, kira-kira siapa yang bangga? Mamamu atau kita? Kita yang bangga. Tanpa kau sadari, sekali lagi kau mencuri kemuliaannya orang tuamu dengan perbuatanmu yang kelihatannya baik. Hati-hati, jangan sampai kau tidak berkenan kepada Allah. Coba slide lanjut. Saudara lihat, nih saya kasih nasihat buat saudara. Terserah kau mau terima atau enggak, terpercaya atau enggak, dengar saya kasih tahu. Saudaraku terkasih, engkau hanya memiliki kesempatan untuk mengasihi keluargamu, itu hanya di saat engkau sedang bersama-sama dengan mereka. Kau percaya atau tidak, ini yang terjadi. Saudara dengar, kau hanya punya kesempatan mengasihi orang tuamu, hanya ketika kau bersama-sama dengan mereka. Hanya di saat itu kau bisa lakukan yang terbaik buat mereka. Oh enggak Pak Pendeta, nanti saya sudah bilang sama orang tua saya, kalau saya sukses Mak, kalau saya sukses Pak, saya akan buat yang terbaik. Kalau kita sudah jauh dari orang tua, kita punya kepentingan masing-masing. Kita punya urusan masing-masing. Kita punya kebutuhan masing-masing. Bahkan ingat, orang tua saja pun sekali seminggu sudah hebat. Betul? Saya jauh dari papa saya. Papa saya rajin video call saya. Kadang setelah video call, kadang saya nangis, saudara kasih. Nangis kenapa? Kenapa bukan saya yang duluan video call sama mereka? Kenapa mereka duluan? Ini bukti bahwa saya tidak punya kesempatan ini lagi. Saya punya kesibukan, bangun pagi harus ada aktivitas, sore sampai rumah sudah tidur, sudah capek tidur, saudara kasih. Nggak punya kesempatan mikirin orang di luar rumah kita.
Belum mikirin sekolah anak, belum mikirin istri, makanan di rumah, kebutuhan-kebutuhan sekolah. Tidak ada kesempatan mikir yang lain. Bukan karena tidak mau, mungkin kau mau, tapi keadaan mendorong engkau untuk tidak punya kesempatan itu. Maka hari ini, ketika kau berada bersama dengan keluargamu, ini kesempatannya. Kau harus lakukan yang terbaik buat orang tuamu. Amin. Jadi orang tua, harusnya anak-anaknya dengar ini supaya nanti Imlek saudaraku terkasih dapat baju baru. Saudara kasih ya. Kenapa saudara kasih? Karena kesempatan itu tidak akan kita miliki selamanya. Ada masanya kita keluar dari rumah soalnya. Ada waktunya kita tidak bersama-sama lagi tinggal dengan keluarga kita. Betul? Ada juga masanya mereka meninggal atau kita yang meninggal. Jadi kesempatan itu tidak selamanya kita punya. Dan hari ini kalau kau masih punya kesempatan itu, inilah kesempatannya kau tunjukkan bahwa kau bukan orang yang murtad. Tapi lakukan yang terbaik buat keluargamu. Amin. Itu yang pertama saudara kasih. Yang kedua saudara kasih, coba saudara lihat yang kedua. Kenapa kita harus memperhatikan keluarga, saudaraku terkasih? Ini yang kedua, saudara. Yang penting yang harus kau pahami tentang keluarga. Firman Tuhan bilang, tetapi jika ada orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, orang yang tidak memelihara keluarganya itu sama dengan orang yang tidak beriman, bahkan lebih buruk firman Tuhan bilang daripada orang yang tidak beriman. Berarti apa? Yang kedua yang harus kau pahami, coba slide-nya lanjut. Yang kedua, memelihara keluarga itu adalah rupa dari iman kita yang sebenarnya. Kau mau tahu kau beriman atau tidak, saudaraku terkasih, bukan karena terlalu kencang suaramu bilang aku beriman dan percaya pada Tuhan. Bukan saudara kasih. Karena semua orang bisa melakukan itu. Dan orang jahat juga bisa melakukan itu. Betul? Orang beriman itu adalah gambarannya ketika dia memperhatikan keluarganya. Saudaraku terkasih. Ketika dia melakukan yang terbaik bagi keluarga dan orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Coba saudara slide lanjut. Maka saudara, orang saudaraku terkasih akan terlihat beriman dari bagaimana mereka memperlakukan anggota keluarga mereka. Jangan bilang kau beriman, tapi kau nggak pernah peduli sama keluargamu. Karena kau hanya kelihatan beriman. Tapi malaikat di sorga bilang, pret, saudara kasih, betul ya? Kenapa saudara kasih? Karena bukan begini orang beriman. Bukan karena dia teriak beriman. Jauh lebih baik kau tidak ngaku beriman, tapi kau perhatikan keluargamu. Dan orang yang melihat akan berkata, beruntunglah keluarganya punya anggota keluarga kayak dia. Karena dia memperhatikan keluarganya. Amin. Jauh lebih baik kau tidak ngaku beriman, tapi kau perhatikan orang tuamu, kau perhatikan anakmu, kau perhatikan kakakmu, kau perhatikan adikmu. Jauh lebih baik, saudara kasih. Karena dengan begitu saudara, orang akan berkata, sungguh dia inilah orang yang hidupnya benar. Karena dia melakukan dan memperhatikan keluarganya dengan baik. Kenapa bisa begitu saudara kasih? Karena hidup yang sesungguhnya itu adalah dalam keluarga. Betul? Coba saudaraku terkasih. Kalau gereja, kita berapa jam di gereja? Coba. Berapa jam kita di gereja? 2. Itu pun kalau pengkhotbahnya kayak saya, saudara kasih, betul ya? Yang khotbahnya lama, saudara kasih, betul? Kalau ketemu yang pengkhotbahnya cepat, cuma 10 menit, saudara kasih 15 menit, paling kita di gereja 1 jam 10 menit, betul? Karena lebih lama mungkin pujian, saudara kasih. Tapi kalau ketemu kayak saya bisa 2 jam kita di gereja. Apalagi ini ibadah kedua 3 jam, saudara kasih. Oh enggak, saudara, betul ya. 2 jam kita udah pulang, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Coba saudara, kita di gereja itu cuma 2 jam. Pertanyaan saya, 22 jam lagi, karena satu hari itu 24 jam, 22 jam lagi di mana? Di rumah, betul? Jadi yang kau tampilkan di gereja hari ini, bisa jadi ini bukan gambaran iman yang sebenarnya. Karena kalau orang sudah di gereja, semua pasti terlihat kudus dan luar biasa, betul? Ada yang berani ngomong jorok di gereja? Nggak ada, betul?
Ada yang berhenti bentak-bentak di gereja, lagi ibadah bentak-bentak ada? Enggak ada. Kalau di gereja mulai dari masuk saja, mulai dari shalomnya saja, sudah diberkati kita dengarnya, betul? Karena bilang shalomnya sudah lembut, bergetar lagi, betul ya? Jadi waktu salaman di depan, lalu salam satu dengan bilang shalom, betul ya? Rasanya enak dengarnya ya, kayak malaikat yang lagi ngomong, betul enggak terkasih? Kalau di gereja saudaraku terkasih, kita berpapasan satu dengan yang lain, lalu orang senggol kita, orang yang senggol kita loh, bukan kita yang senggol, orang senggol kita udah mau kejengkang, mau jatuh, kita minta maaf biasanya, betul? Kita bilang, sorry, padahal kita disenggol, saudara kasih. Di gereja orang injak kaki kita sakit, saudara kasih. Tapi kita yang minta maaf, Pak, sorry Pak, kakinya di atas kaki saya, saudara kasih, betul ya? Itu di gereja, saudara. Kalau di gereja semua orang kehidupannya kayak di surga. Makanya saya suka bilang sama jemaat begini, dengar ya, kita berdoalah sama Tuhan. Supaya pas Tuhan datang yang kedua kali nanti, kita berdoa biar pas hari Minggu jam 9, saudara kasih, betul ya? Jadi pas kita lagi di gereja, saudara kasih, masuk surga kita semua. Saudaraku terkasih, kalau di gereja semua orang akan menunjukkan gaya hidup yang penuh dengan kerohanian. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, di gereja cuma 2 jam. Pertanyaannya, di rumah yang 22 jam lagi itu bagaimana? Apakah sama kayak di gereja? Waktu anak kita pegang piring, mau makan, kita yang senggol. Bukan dia yang senggol, kita yang senggol. Jatuh piringnya. Pertanyaannya, minta maaf enggak? Atau bilang, aduh sorry anak ya, sini papi bersihin, papi mami bersihin, kamu ambil nasi yang baru, apakah begitu? Atau di mana matamu, enggak lihat papi besar begini, saudara, betul ya? Saudara, apa begitu saudara kasih? Saudaraku terkasih, kau yang jawab masing-masing, saudara ya, jawab masing-masing, saudara. Karena jangan tanpa kau sadari, ternyata kita tidak berkenan di mata Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, orang beriman akan menunjukkan bagaimana dia memperlakukan anggota keluarganya. Karena itulah gambaran iman yang sebenarnya. Coba slide selanjutnya. Makanya firman Tuhan bilang begini, saudara. Coba lihat slide ini, saudara kasih. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau ada orang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia apa katanya? Pendusta. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan suka bohong lo, terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih ya. Jangan bilang ngakunya, saudaraku terkasih, cinta Tuhan, ngakunya beriman, ngakunya mengasihi Allah, ngakunya sayang sama Tuhan, I love you Lord, terkasih, betul ya? Lagunya itu terus, I love you Lord, terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kayaknya luar biasa mengasihi Allah, saudara. Tapi kau benci sama saudaramu. Tapi lihat dulu, aduh sorry, kalau ketemu dia, sorry ya. Kalau berdamai lagi, aduh mending gua mati daripada berdamai dengan dia. Saudara dengar. Itu artinya kau orang yang murtad. Karena orang yang mengasihi Allah akan menunjukkan kasihnya kepada keluarganya. Hari ini Bapak Ibu, kakak adik, saudara dengar baik-baik, saudara kasih. Jangan sampai kau menyimpan dendam sama keluargamu. Karena dendam kepada keluargamu tidak pernah menghancurkan mereka, tapi menghancurkan engkau. Dendam kepada keluargamu tidak merusak mereka, tapi merusak dirimu. Karena dendammu kepada keluargamu adalah gambaran kalau kau tidak berkenan kepada Allah. Kalau sudah tidak berkenan kepada Allah, kau jangan harap yang baik dari Tuhan. Karena yang baik dari Tuhan hanya diberikan kepada yang berkenan kepada Dia. Amin. Maka slide berikutnya, saudara kasih, mengaku beriman itu baik, tapi jauh lebih baik jika engkau memelihara keluargamu dengan baik dan benar, sekalipun engkau tidak mengaku beriman. Jadi sekarang saudara kasih, ketika kau hidup dalam keluarga, yang pertama tadi saudara kasih, kau harus mengasihi keluargamu dengan cara yang terbaik, karena ini tanggung jawab kita. Yang kedua, saudaraku terkasih, kau harus mengasihi keluargamu dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena mengasihi keluargamu itu adalah gambaran imanmu yang sebenarnya. Gambaran ketaatanmu kepada Allah. Kita harus melakukan yang terbaik bagi keluarga. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih,
Terakhir saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang. Slide selanjutnya saudara ya. Lihat ayat ini saudara kasih. Yang ketiga, apa yang perlu kita pelajari tentang keluarga dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman, menurut kebenaran firman Tuhan, saudara lihat firman Tuhan ini, 1 Timotius 5 ayat 8, firman Tuhan sekali lagi berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ini ingin mengatakan apa saudara? Saudara dengar, berarti mau belajar beriman, mau belajar hidup benar, mau belajar hidup yang tidak buruk, itu tempat yang paling tepat, itu adalah keluarga. Maka yang ketiga, kalau kau ditempatkan dalam sebuah keluarga, firman Tuhan ini ingin mengajarkan kita, coba slide berikutnya. Memelihara keluarga ini, saudara kasih, coba slide lanjut. Nah, keluarga, saudaraku terkasih, ini adalah tempat yang pas, yang paling benar untuk melatih hidup dalam kebenaran. Kau ingin punya karakter benar? Saudara dengar, latihannya bukan di gereja. Gereja ini adalah aplikatif dari apa yang kau miliki di rumah. Kalau kau pengen punya gaya hidup benar, latihan yang paling pas itu adalah di rumah, bukan di gereja. Makanya saudaraku terkasih, coba slide lanjut, makanya sadar atau tidak, kehidupan yang kau perlihatkan di luar, ini adalah pola hidup yang terbentuk di dalam keluarga. Coba saudara lihat orang kalau suka ngomong jorok, kau lihat dalam keluarganya. Pasti di keluarga itu biasa ngomong jorok. Tidak dilarang. Makanya di luar dia gampang ngomong jorok. Saya bilang sama anak saya, kau kalau berteman dengan orang, hati-hati dengan perkataan mereka. Tapi tidak bisa dihalangin, tidak bisa dibatasin. Namanya anak muda, saudara kasih, betul? Temannya saudara kasih kadang seperti begitu. Kadang kalau lagi main game online tuh ya, kalau kedengaran sama saya, saudara kasih, kalau udah main game online tuh, waduh, kayaknya goblok dan bego itu cepat sekali ngomongnya, saudara kasih, betul? Kencang lagi. Kalau pas saya dengar, saya bilang stop, gamenya stop, saya bilang begitu. Saya bilang begitu, gamenya stop. Kenapa saudara kasih? Karena saudaraku terkasih, kebiasaan itu nanti bisa akan terbawa. Tapi kalau kau di rumah bisa jaga itu dengan baik, sekalipun di luar dia dengar seperti begitu, saya percaya di luar pun dia mungkin akan keluar perkataan itu, tapi tidak segampang yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa melakukannya di rumah. Rumah adalah tempat kita belajar bagaimana kita hidup benar di hadapan Allah. Dalam keluarga kita akan sering bertemu dengan hal yang bukan uang ini ya. Kalau uang lah, kalau mau Imlek uang kayaknya cepat banget. Saudara aku terkasih, yang itu, yang salah tulis, terkasih, betul ya. Dalam keluarga kita akan sering bertemu dengan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi namanya keluarga, saudara aku terkasih, kita nggak bisa menjauh dengan mudah, betul? Kita nggak cocok dengan kakak kita, emang kau bisa pergi malam, pulang 2 bulan lagi, enggak. Mau tinggal di mana? Kalau kau punya duit mungkin, saudara. Tapi kalau nggak punya duit, balik lagi ke rumah kan. Makan adanya di rumah, tempat tidur adanya di rumah. Mau nggak mau kita akan ketemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita di rumah. Tapi sekalipun kau ketemu dengan keluargamu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, saudara harus ngerti. Tuhan tidak menempatkan mereka begitu saja dalam kehidupan saudara. Tapi ada rencana Allah yang besar yang Tuhan ingin ubah dalam hidup saudara. Apa itu? Coba saudara lihat ayat firman Tuhan bilang begini. Makanya firman Tuhan bilang, saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 5 ayat 14. Kami juga menasihatin kamu, kata firman Tuhan. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap. Saudara dengar, ini maksudnya apa? Ayat ini ingin kasih tahu, dalam keluarga saudaraku terkasih, kau akan ketemu dengan banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Tapi waktu kau ketemu dengan sesuatu hal, keluarga yang tidak sesuai dengan keinginanmu, jangan dijauhin. Jangan dibuang. Jangan dibenci. Tapi Tuhan izinkan mereka untuk kau belajar hal ini. Waktu ketemu yang tidak tertib, kau belajar menegur mereka dengan kasih. Dan dengar, waktu dia berubah, dia diberkati, kau yang menegur mereka dengan kasih, kau juga bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Waktu ketemu keluarga saudaraku terkasih yang tawar hati, yang lemah, saudara kasih, jangan malah digencet, saudara kasih. Jangan malah dihakimi dan jangan. Tapi firman Tuhan bilang, hibur mereka, kuatkan mereka. Dan waktu mereka kuat, karena kau kuatkan mereka, mereka akan bertumbuh. Dan kau pun melihat dia bertumbuh, akan menjadi bertumbuh juga.
karisma Allah semakin bertambah dalam hidup saudara. Jadi kalau lihat keluargamu yang jauh dari kebenaran, jangan dibiarin. Tegur mereka dengan baik. Kenapa? Karena waktu kau menegur mereka, kau akan mendapatkan perubahan dalam hidup mereka dan perubahan dalam dirimu juga. Kau belajar menjadi semakin dewasa. Waktu ketemu keluarga yang ngeselin, jangan dijauhi. Apalagi dimaki-maki, saudara kasih. Tapi hiburlah mereka. Amin. Hibur mereka. Sabarlah terhadap mereka. Pernah ketemu keluarga yang ngeselin enggak? Pernah enggak? Sering pasti, betul ya. Karena dalam keluarga yang namanya keluarga ada aja yang enggak cocok dengan kita, betul? Saudaraku terkasih, saudara berkeluarga ke adik 3, bisa ketemu yang enggak cocok. Apalagi saya 10, saudara kasih, betul ya. Pasti banyak tidak cocoknya, saudara kasih. Kadang-kala saudara kasih ada keluarga kita, bang atau kak atau dek, saudara kasih pinjamlah duit dek, saudara kasih, nanti ku balikin, saudara kasih ya. Kita pinjamin, setelah itu hilang, saudara kasih, betul ya. Kita mau minta enggak enak, saudara kasih. Pas halo-halo lagi, halo-halo kirain tanya kabar, atau minjam duit lagi, saudara kasih, betul ya. Loh yang kemarin belum dibalikin, sekarang mau minjam lagi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kadang kayak gini, saudara kasih, kan kita bisa menimbulkan perpecahan, menimbulkan keributan, betul? Tapi di sini Tuhan ajari kita, kalau kau diberkati dan bisa memberi, ini adalah bukti kau dipercayakan Tuhan menjadi berkat bagi mereka. Amin. Maka untuk itu slide terakhir, saudara kasih ya. Ini terakhir slide-nya, saudara ya. Maka saudaraku terkasih, setiap kita yang rindu atau sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran, kau harus mulai belajar di rumah. Mau jadi apa kau ke depannya? Belajarnya di rumah. Mau jadi orang yang lemah lembut, tidak suka marah, belajarnya di rumah. Mau jadi orang yang gak suka bohong, belajarnya di rumah. Mau jadi orang yang gak suka cakap kotor, belajarnya di rumah. Mau jadi apa kau yang kau rindukan dalam kehidupanmu? Saudara dengar, rumah adalah tempat yang pas untuk belajar semuanya. Saya percaya, kalau keluargamu, keluarga yang mengasihi Allah, kau juga akan menjadi pribadi yang mengasihi Allah dengan segenap hati. Tuhan berkati, jadi keluarga yang diberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Jangan kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi, tiada kau ingat lagi kesalahan. Mari katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan Tuhan,
Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari hari ini kita bawa hati dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa keluarga adalah gambaran kehidupan kita. Ketika kau diberkati akan terlihat dari keluargamu, saudaraku terkasih. Bahkan firman Tuhan berkata, keluarga adalah gambaran imanmu dan keyakinanmu kepada Tuhan. Hari ini saudaraku terkasih, keutuhan keluarga adalah hal yang penting bagi kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka hari ini saudaraku terkasih, mulai berkomitmen bagaimana kau melakukan yang terbaik bagi keluargamu. Percayalah bahwa ketika kau melakukan yang terbaik bagi keluargamu, Tuhan akan berkati engkau dan keluargamu berlimpah. Karena firman Tuhan bilang di mana ada kerukunan, ke situ Tuhan mengalirkan berkat yang luar biasa. Untuk itu bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawabmu dalam keluarga, maka lakukan yang terbaik dalam bagianmu. Biar Tuhan memberkati engkau luar biasa. Jangan simpan dendam, sakit hati bagi keluarga. Karena mereka dipercayakan Tuhan bagi kita, untuk kita menjadikan mereka dewasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka hari ini saudaraku terkasih, bawa hati dan hidupmu pada Tuhan. Dan biar Tuhan memberkati engkau dengan kerinduan untuk memperhatikan keluargamu dengan baik. Mari kita mulai berdoa bagi keluarga kita hari ini. Doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu, kakakmu, adikmu, doakan saudara. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit buat kita. Mari kita berdoa. Kalau kau simpan dendam bagi keluargamu hari ini, kau harus berani melepaskannya. Dan biar anugerah Allah membuat engkau menjadi pribadi yang mengasihi keluarga. Berdoa buat mereka. Katakan yang terbaik supaya terjadi dalam hidup mereka. Karena Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi mereka. Mari doakan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau melihat doa-doa anakmu hari ini ya Tuhan. Jemaatmu yang berseru berdoa buat keluarga mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka. Keluarga yang punya masalah kau pulihkan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Keluarga yang punya masalah ekonomi Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa. Terutama hati-hati dalam setiap keluarga mereka Tuhan jamah. Dan Tuhan robah menjadi pribadi yang saling mengasihi dengan segenap hati. Dan biar keluarga jemaat-Mu diberkati, diberkati, diberkati dan diberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah kami yang luar biasa. Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang memberkati kami. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu tak kau pandang indah hati yang hancur dan terima kasih. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan bukan berhenti sampai menjadi rema, tetapi hidup kami mengalami suatu perubahan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan firman-Mu itu akan mengubah dalam hidup kami menjadi
bertanggung jawab dalam keluarga kami. Terima kasih berkat bagi hamba-Mu yang luar biasa yang Kau pakai pada saat ini untuk Bapak Pendeta Samuel. Kami akan percaya tangan kuasa-Mu memakai kehidupan hamba-Mu, terang kasih-Mu, mengurapan-Mu akan terus nyata dalam hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan-Mu saja yang dipermuliakan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan saat ini. Kami juga sama-sama jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu siap membawa persembahan dalam rumah Tuhan. Sucikan setiap uang yang kami persiapkan yang terbaik Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh menjadi suatu penyataan kasih kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Katarizo. Kami siap membawa persembahan yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu, siapkan persembahan kita. Untuk silakan kita maju ke depan, kita bawa naikkan pujian bagi Tuhan. Mari silakan atau scan barcode boleh. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan memberkati seluruh persembahan jemaat Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati. Saksikan warta gereja pada hari ini. Shalom Jemaat GBI Katarizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 26 Januari 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Doa malam hari Rabu tanggal 29 Januari diliburkan sehubungan dengan adanya libur tahun baru Imlek. Seluruh pelayan Tuhan mari bergabung di ibadah doa komitmen pelayan atau DKP pada hari Sabtu tanggal 1 Februari pukul 5:30 pagi di gereja lantai 2. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi di gereja lantai 1. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilaksanakan 1 bulan sekali. Untuk tempat dan tanggal akan diinfokan lebih lanjut. Info ibadah WBI. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Bagi kaum pria nyala, mari bergabung di ibadah kompak komunitas pria berdampak yang diadakan sebulan sekali pada hari Sabtu. Komsel Cipondo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Januari pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Poros Indah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari pukul 7:30 malam di rumah Bapak Susanto Avon. Komsel Poros Gaga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Februari pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 2 Februari dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Dalam memperingati Hari Libur Nasional, maka Sekretariat Gereja diliburkan pada tanggal 27 sampai 29 Januari. Akan aktif kembali di tanggal 30 Januari. Jika ada hal-hal yang diperlukan terkait administrasi dan layanan, dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala. Mari kita bersama-sama mendukung proses pembangunan gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mendukung dalam hal dana, bisa mentransfer ke rekening gereja atas nama GBI Katarizo.
Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat untuk minggu ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Baik, khusus bagi para pelayan Tuhan diingatkan kembali, jangan lupa untuk hadir di ibadah DKP, doa komitmen pelayan hari Sabtu ini jam 5.30 di gereja. Itu aja, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saudara kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersuka cita Tuhan dalam persekutuan yang indah ini di ibadah raya yang kedua. Tuhan tetap memberkati kami lewat pujian penyembahan, biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Biar Tuhan saja diagungkan, ditinggikan atas pujian penyembahan kami. Kami juga bersuka cita Tuhan buat firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Mengajarkan kami Tuhan untuk kami menjaga keluarga kami, memelihara keluarga kami. Karena keluarga adalah gambaran dari kehidupan kami. Bahkan keluarga adalah gambaran dari iman percaya kami Tuhan. Begitu pentingnya keluarga ini Tuhan di hadapan-Mu. Biar Tuhan berkati keluarga kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika kerukunan ada di tengah-tengah keluarga kami, maka Engkau menurunkan berkat-Mu atas keluarga kami. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Tuhan telah pakai, Tuhan telah urapi hamba-Mu Tuhan. Karena itu pakai lebih dahsyat dan heran lagi. Engkau berkati terus kesehatannya, berkati terus Tuhan keluarganya, buat anak istrinya. Berkati pelayan hamba-Mu ini, dan lewat pelayan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah urapan dari sorga terus menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan gereja-Mu, Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarejo. Gereja ini berdiri hingga saat ini, berdiri teguh ini semua karena kuat dan kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, segala program kinerja yang ada, ibadah raya maupun ibadah komisi, kami serahkan ke tangan kasih Tuhan. Biarlah tangan Tuhan turut campur tangan senantiasa. Biar agenda Tuhan juga yang terjadi atas gereja ini. Karena kami banyak melihat perkara ajaib. Kami banyak melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas gereja ini. Karena itu Bapak terus pakai gereja ini Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Bapak. Kasih Tuhan, biar kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Karena kami percaya justru ibadah persekutuan yang ada untuk membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Berikan kami terus kesatuan hati, mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami sama-sama dipersiapkan melakukan tugas kami yang Tuhan percayakan. Dan kami dibentuk menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Berikan terus hikmat marifat buat Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan Tuhan, untuk memimpin terus Katarejo ini. Biar Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk membawa kami jemaat Katarejo semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan yang indah, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas gereja ini. Karena itu Bapak, biar kami terus bersatu hati dan bersinergi satu dengan lain. Kami sama-sama menopang, sama-sama mendukung. Terlebih Tuhan di tengah-tengah saat ini proses pembangunan yang Tuhan percayakan, biarlah kami saling mendukung Tuhan. Biar pekerjaan Tuhan ini tepat pada waktunya akan selesai sesuai dengan direncanakan. Biarlah kehendak-Mu yang terbaik atas gereja ini Tuhan. Sehingga kami melihat pekerjaan Tuhan, kami melihat pembangunan gereja ini berjalan dengan baik, tidak kurang satu apapun Bapak. Walaupun Tuhan dari segi dana Tuhan sepertinya kurang Bapak, tapi kami percaya Engkau Allah yang kaya, Engkau yang akan mencukupkan Tuhan segala perlengkapan yang dibutuhkan Bapak. Biar Tuhan mujizat-Mu terjadi atas proses pembangunan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik.
Kami bawa bangsa negara kami ke tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami, baik itu yang di pusat maupun di daerah. Biarlah hikmat Allah yang baik itu, urapan Tuhan Allah yang luar biasa itu mengalir atas pemimpin kami Tuhan. Biar pemimpin kami memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan. Karena kami sangat percaya ketika kebenaran ditegakkan, keadilan ditegakkan, maka Engkau memberkati suatu bangsa yang berlimpah-limpah. Engkau akan memulihkan Tuhan suatu bangsa ketika dipimpin oleh anak-anak-Mu, ketika dipimpin para pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biar terus proses birokrasi pemerintahan kami berjalan dengan seadil-adilnya. Biar Tuhan, Indonesia kami penuh kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima doa berkat yang meneguhkan iman kami. Baik saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.